Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dokumentasi praktik baik kurikulum Merdeka Diman 1 Jembrana. Mata pelajaran Kimia, fase F, kelas 11, semester ganjil, materi pokok, ikatan kimia, model, discovery learning, metode, eksperimen, problem membedakan senyawa kovalen, ion dan logam. Tujuan pembelajaran: setelah selesai praktik, peserta didik diharapkan mampu 1. Membedakan senyawa kovalen nonpolar, kovalen polar, ion dan logam berdasarkan kelarutan. 2. Membedakan senyawa kovalen nonpolar, kovalen polar, ion dan logam berdasarkan titik bibit. 3. Membedakan senyawa kovalen nonpolar, kovalen polar, ion dan logam berdasarkan daya hantar listrik. 4. Menentukan senyawa kovalen nonpolar dan kovalen polar. Menentukan kelarutan senyawa kovalen, ion dan logam ke dalam air baik air dingin atau air panas. Cara kerja: 1. Masukkan naftalena, asam sitrat, natrium klorida dan paku ke dalam 4 gelas kimia, kemudian ditambah air dingin dan diaduk. 2. Ulangi langkah ke-1 tetapi air dingin diganti air panas. Amati apa yang terjadi. Ternyata naftalena dan paku tidak larut dalam air. Karena naftalena senyawa kovalen nonpolar dan air senyawa kovalen polar. Sedangkan paku senyawa logam. Senyawa kovalen nonpolar hanya larut ke dalam senyawa kovalen nonpolar. Sedangkan paku tak akan terionisasi dalam air. Asam sitrat senyawa kovalen polar sehingga larut dalam senyawa kovalen polar. Natrium klorida senyawa ion di dalam air akan mudah terionisasi. Ternyata kelarutan dalam air tercepat adalah natrium klorida. Setelah itu asam sitrat. Menentukan perbedaan titik didih senyawa kovalen, ion dan logam. Cara kerja: masukkan naftalena, asam sitrat, natrium, klorida dan paku ke dalam 4 cawan porselin. Kemudian, dipanaskan. Amati, ternyata naftalena lebih cepat meleleh diikuti asam sitrat dan natrium klorida yang sebagian kecil sudah mulai berubah warna, serta yang tidak pernah meleleh paku. Sehingga diperlukan suhu yang sangat tinggi untuk bisa melelehkan paku. Menentukan perbedaan daya hantar listrik senyawa kovalen, ion dan logam. Cara kerja: masukkan naftalena yang sudah dilarutkan dalam air ke dalam gelas kimia. Lalu masukkan elektroda. Amati apa yang terjadi di elektroda dan nyala lampu. Ulangi langkah ini untuk bahan lain yaitu asam sitrat, natrium klorida dan paku yang sudah dilarutkan dalam air. Amati, ternyata pada larutan naftalena, lampu mati dan tidak ada gelembung gas di elektroda. Hal ini karena naftalena di dalam air tidak terionisasi. Naftalena dan asam sitrat merupakan senyawa kovalen. Naftalena senyawa kovalen nonpolar, asam sitrat senyawa kovalen polar. Larutan asam sitrat diuji dengan elektrolit tester menunjukkan lampu menyala walaupun redup dan di elektroda ada gelembung gas. Asam sitrat merupakan senyawa bersifat asam lemah. Elektrolit lemah. Asam sitrat di dalam air terionisasi sebagian. Adanya ion-ion menyebabkan dapat menghantarkan arus listrik. Berbeda dengan larutan natrium klorida. Nyala lampu terang. Banyak gelembung gas di elektroda. Larutan natrium klorida merupakan senyawa ion, elektrolit kuat. Di dalam air terionisasi sempurna sehingga daya hantar listriknya lebih kuat. Paku di dalam air tidak terionisasi, bersifat konduktor yang baik. Sehingga jika paku dihubungkan dengan elektroda bisa menghantarkan arus listrik. Terbukti lampu menyala. Walaupun di elektroda tidak ada gelembung gas. Untuk membedakan senyawa ion, kovalen polar dan nonpolar dilakukan dengan titrasi. Caranya diisi 3 buret dengan 3 larutan. Buret ke-1 diisi dengan bensin. Buret kedua diisi dengan cuka dan buret ketiga diisi dengan larutan garam dapur. Mengosok spatula plastik atau penggaris dengan rambut atau kain wol. Tujuannya biar terjadi muatan di plastik atau penggaris. Lalu dekatkan spatula plastik atau penggaris pada buret ke-1 yang sudah dibuka dan diamati. Ternyata aliran bensin meluncur dengan lurus ke area Meyer karena bensin tidak bermuatan sehingga tidak berpengaruh medan magnet. Tetapi pada buret kedua dan ketiga, larutan cuka membelok menjauhi spatula plastik atau penggaris. Begitu juga dengan larutan garam dapur. Karena larutan cuka di dalam air terionisasi sebagian dan larutan garam dapur di dalam air terionisasi sempurna sehingga bermuatan.
Akibatnya jika didekatkan benda yang bermuatan, akan menjauhi benda tersebut.